Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan puasa. Semoga Allah selalu senantiasa meridhoi. Oke, masih membahas mengenai mata uang dunia US dollar. Jadi yang belum melihat video sebelumnya dianjurkan melihat terlebih dahulu karena masih ada hubungannya dalam satu playlist. Ya, kita masih fokus membahas dolar. Oke, jadi cerita berlanjut ketika kemarin tahun 1930-an itu terjadi depresi. Justru Presiden Amerika Serikat waktu itu memerintahkan pengambilan secara paksa atau menyita emas yang ada di rakyatnya untuk ditukar dengan mata uang dolar. Tapi kalau dulu itu masih bisa ditukar lagi ya. Jadi yang awalnya semacam nota atau kertas bisa ditukar dolar kalau kita menghargainya. Tapi kalau ini emas dari rakyat itu dikerahkan ke Bank Sentral Amerika atau Federal Reserve atau The Fed untuk dilebur menjadi emas batangan. Itu artinya rakyat sudah tidak bisa lagi menukarkan notanya atau uang kertasnya itu kembali ke emas. Jadi gitu. Ya. Nah, di perjanjian Bretton Woods tahun 1944, Amerika Serikat waktu itu meyakinkan bahwa mereka mampu menjadikan dolar itu dengan backup emas ya, karena mereka mengatakan mereka punya cadangan emas terbanyak di dunia, yaitu 70% itu sekitar 70% itu ada di Amerika Serikat. Itu belum tahu ya apa memang benar seperti itu atau memang negara di seluruh dunia itu disuruh mengakuinya secara tanda kutip ya secara paksa untuk mengakui. Ya, yang jelas semenjak itu mata uang dolar itu tidak hanya beredar di Amerika Serikat tapi beredar di seluruh dunia ya, dan digunakan sebagai alat atau uang atau uang jual beli berbagai negara. Misalkan Indonesia butuh minyak dari Arab Saudi, ya belinya harus pakai dolar. Arab Saudi misalkan butuh kina dari Indonesia untuk obat malaria, juga membelinya pakai dolar. Jadi kalau kita itu negara-negara seluruh dunia itu jual beli menggunakan emas dilarang. Ya, aturan seperti itu. Jadi misalnya Indonesia mau beli minyak ke Arab Saudi pakai emas tidak boleh, melanggar perjanjian Bretton Woods. Kemudian sama juga ya, apalagi kita Indonesia membeli minyak ke Arab Saudi dengan mata uang rupiah ya, tambah tidak bisa. Barter juga tidak diperbolehkan. Misalkan kita punya kina, Arab Saudi punya minyak, kita barter itu juga nggak boleh, harus pakai. Nah, dari sini saja kita sudah tahu ya, dari sistem ini siapa yang paling diuntungkan ya. Nah, kalau bicara kemudahan ya jadi mudah karena ada satu mata uang tunggal, tapi yang paling diuntungkan siapa? Jadi jelas yang paling diuntungkan adalah negara paman Sam, Amerika Serikat, khususnya Bank Sentral Amerika Serikat yaitu Federal Reserve. Kenapa? Karena ketika Amerika Serikat atau negara Amerika Serikat ini butuh kina dari Indonesia, ya, mereka sudah punya uang dolarnya yang tinggal mencetak saja, yang mereka ngomong, ini tenang saja, ini uang kertas ini saya cetak dengan backup emas untuk membeli kina di tempat Anda. Seperti itu jadilah transaksi itu ya.
Jadi ini ceritanya ya dari Bretton Woods ke seluruh dunia. Ya. Nah, kebijakan ini mulai berlaku secara meluas atau secara umum itu di tahun 50-an awal ya, sampai nanti tahun 1971. Ya, nanti akan dibahas di video selanjutnya ya, setelah ini. Atau mungkin teman-teman bisa melihat lagi ke video yang sebelumnya, sebelum ini ya, juga membahas sekilas ya tentang 11 itu ada hubungannya dengan perang Vietnam, dan sebagian negara-negara sudah mulai curiga apakah memang benar Amerika Serikat itu punya cadangan emas sebanyak itu ya, kok bisa nyetak uang dolar terus menerus gitu ya. Jadi seperti itu. Oke ya, jadi ini menjadi pemahaman awal kita bahwa sebagian besar transaksi di seluruh dunia itu sampai hari ini ya, itu masih menggunakan dolar Amerika yang mungkin orang-orang sudah tidak membahas lagi ya. Membahas itu maksudnya dalam artian ini uang kertas ini sebenarnya ada backup emasnya enggak ya? Karena sekarang orang itu kalau lihat uang ya itulah uang gitu ya. Kertas itu itulah uang bertukar jual beli ya, cara menukar barang gitu ya, menukar komoditi tanpa tanya lagi asal mulanya ini dari mana gitu ya, dan nanti efeknya apa. Nah itu akan diceritakan atau dibahas di video selanjutnya, yaitu dengan inflasi ya, dengan depresi ekonomi atau krisis ya. Karena kan semenjak berdirinya Federal Reserve ini ya, sampai kemarin dari 1913 sampai 1929 dari Depression itu, artinya yang waktu itu mengalami krisis itu hanya di Amerika saja, belum merebet ke negara-negara lain gitu. Nah, secara logika, kalau yang menggunakan dolar waktu itu hanya Amerika dan depression atau krisis ekonomi waktu itu hanya di Amerika saja. Nah, kalau sekarang dolarnya mengalir ke seluruh dunia, nah, itu kan bisa aja kemungkinan ya, negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, waktu tanggal 28 mengalami krisis ekonomi, itu imbas karena ya ini tadi krisis yang ditransfer dari negara Amerika Serikat menggunakan dolar ke negara-negara yang juga menggunakan dolar setelah terjadinya berhenti. Oke, semoga bisa kita pahami bareng-bareng. Nanti silahkan bisa beri komen di bawah. Semoga bermanfaat. Salam sejahtera kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.